Oke guys, ketemu lagi di channel Irdani Arsip Official. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proses bagaimana caranya membuat kaligrafi dengan bahan dasar aluminium. Tapi sebelumnya jangan lupa like and comment, subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar video ini bisa berkembang. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke prosesnya. Let's go. Oke guys, sebelumnya kita sudah membuat titik-titik atau membuat pointillis pada bagian permukaan kaligrafi atau di bagian permukaan aluminium dengan kaligrafi dengan lafaz Allah. Selanjutnya kita akan ke proses penempelan lakban kertas di atas pola lafaz Allah kayak gini. Jadi fungsi dari lakban kertas itu sendiri adalah untuk memberikan atau melindungi pola dari pewarnaan nanti setelah kita menempel lakban kertas ini guys. Jadi seperti ini prosesnya. Oke, kita mulai dari tengah, dari dalam lingkaran. Kita memberikan sedikit demi sedikit untuk menempelkan lakban. Oke, jadi untuk diperhatikan itu untuk pada saat menempelkan lakban kertasnya kita juga harus memperhatikan di sisi-sisi luar atau di pas kita nempelnya harus rapat gitu. Jadi kalau misalkan tidak rapat, nanti ketika kita mengasih warna atau penyemprotan warna itu akan mengakibatkan kebocoran. Nah seperti itu guys. Nah makanya kita harus memperhatikan bagaimana di bagian pinggir atau di selah-selah kertasnya harus diperhatikan. Kali ini saya menggunakan lakban kertas dengan ukuran sedang karena ya itu yang bisa saya beli dulu ya guys ya. Jadi sebaiknya kalau untuk menempelkan kertas atau menempelkan pada permukaan aluminium itu kita menggunakan yang agak lebih besar dikit ya, supaya tidak memakan banyak waktu untuk menempelkan lakbannya gitu guys. Oke, kita udah masuk di luar atau di lingkaran kaligrafinya. Nah jadi seperti ini. Oke, sampai rata, sampai benar-benar tertutup seperti ini guys. Mohon maaf guys, di luar itu ada hujan tadi ya, maklumlah untuk saat ini masih musim penghujan. Jadi untuk menghindari suara-suara seperti itu saya belum bisa untuk meredamnya, jadi ya pakai seadanya, yang penting bisa lah ya. Oke, kita langsung ke garis tepi. Garis tepi juga harus diberikan kertas lakban supaya di garis tepi juga bisa supaya untuk melindungi atau membuat di bagian garis luarnya. Oke, jika sudah, kita perhatikan dulu apakah sudah tertempel dengan betul atau belum. Nah langsung saja kita langsung memberikan garis atau garis bantu
untuk memberikan efek ketegasan atau jadi fungsi pensil di sini adalah untuk memberikan garis pola gitu. Jadi pas kita nanti pada proses cutting itu tidak kebingungan, wah kok garisnya beda gitu. Jadi sudah ada garisnya. Nah, inilah fungsi pensil sebagai garis bantu untuk prosesnya nanti. Oke, kita langsung saja memberikan garis di luar pola seperti ini guys ya. Jadi kita juga harus memperhatikan, nah itu perlu kita perhatikan sebagai apa? Oke, bercanda guys ya. Oke. Mohon maaf guys, patah, maklum. Kita menggunakan pensil mekanik dengan ya tahu sendiri ya, pensil mekanik itu ada memiliki ujung yang tipis, runcing dan mudah sekali untuk patah. Tapi ya banyak masalah. Jadi enak juga sih kalau menggunakan pensil mekanik. Oke, seperti ini guys. Perhatikan garisnya. Dari garis ke garis sambil meraba ya, meraba di mana tepat garisnya. Oke, seperti ini guys, sambil memperhatikan garis, sambil memperhatikan lekukan atau efek timbul dari pola itu ya. Jadi itu yang kita harus perhatikan guys ya. Oke, mohon maaf di luar ada keributan sedikit, jadi mohon maaf untuk gangguan yang kecil ya guys ya, maklum ya guys ya. Oke, kita lanjut aja ke seperti ini dengan hati-hati, pelan-pelan. Oke, nah selanjutnya kita juga harus tetap meraba di bagian mana yang lakukan polanya tadi. Jadi kalau semisal kita tidak menggunakan garis atau menggunakan pensil untuk memberikan garisnya itu kita akan kesusahan nanti pada saat cutting ya guys ya. Oke, sambil memperhatikan juga di desain kertasnya, apakah itu benar atau bagaimana yang masih keliru, seperti itu guys. Oke, langsung. Nah, jadi untuk seperti ini guys. Pelan. Nah, oke, kita perhatikan lagi di bagian luar. Jadi itu agak susah juga untuk meraba. Jadi ketika kita meraba itu ada aja yang keliru. Jadi
dengan rebahan tangan atau jari itu sangat penting juga gitu ya. Oke, seperti ini guys, kita konsentrasi di bagian memberikan tegas pada bagian garis pola. Oke. Nah, kita cari pola yang sedang kita kan garis. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung di bagian garis tepi. Di garis tepi juga kita berikan garis bantu, bukan garis bantu lagi, garis tepi ya guys ya, di bagian luar. Jadi dia biar lebih menarik nanti pas kita memberikan pewarnaan atau penyemprotan warna. Oke, kita mulai dari garis luar, bagian luar kita garis, perhatikan di bagian pinggir. Di bagian pinggir kita perhatikan supaya tidak melenceng dari pola yang sudah kita buat ya guys. Oke, mohon maaf di luar ada suara tukang es mungkin ya. Oke, kita kasih garis lagi di bagian luar, ikuti garis pola, jangan sampai keliru supaya hasilnya juga nanti akan maksimal. Oke, seperti ini guys. Kita langsung masuk ke bagian garis dalam ya, bagian garis dalam dari garis tepi. Oke, seperti ini bagian garis tepi. Oke, nice. Buat seperti ini guys. Oke, perhatikan di bagian ujung ke ujung, di bagian garis ke garis. Oke, kita sudah. Kita langsung ke proses cutting atau proses mengcutter atau membuang yang bagian yang luar dari bagian pola guys ya. Jadi seperti ini. Jadi ya, fungsi dari cutting ini sendiri adalah untuk membuang yang tidak kita perlukan. Seperti itu guys. Oke, di luar ada lagi jualan apa itu ya? Oke, seperti ini ya. Dalam proses cutting itu sendiri kita juga sangat butuh konsentrasi yang ya lumayan tinggi ya. Jadi supaya jangan sampai terkuak atau jangan sampai lecet di bagian pinggir desain seperti itu. Jadi nanti yang tidak terkena dengan cat itu yang
itu yang tertempel dengan garis, dengan itu yang tertempel dengan lakban kertas itu sendiri ya. Jadi fungsinya tuh untuk melindungi desain dari semprotan pewarnaan nanti ya. Jadi seperti itu guys. Oke, kita sudah ke bagian dalam lafaz Allah. Nah, oke, kita langsung saja buka di bagian luar. Kita harus hati-hati guys, jangan sampai tertuak atau lecet. Oke, di bagian yang kecil, bagian yang susah untuk di cutting, itu juga sangat diperhatikan ya, supaya hasilnya nanti bisa maksimal. Oke, hati-hati untuk melepaskan atau mencopot di bagian luar, bagian luar pola. Oke, sebelumnya teman-teman juga tahu saya menggunakan pisau cutter yang ujungnya tipis dan runcing ya, tuh untuk memberikan supaya nanti enak untuk dicukil atau pada saat kita membuka atau saat kita menggaris atau juga pada saat kita mengcuttingnya itu. Jadi kita harus memakai yang ujungnya runcing banget, kecil ya. Kalau bisa juga yang besar tapi agak sedikit ribet, jadi kita ya sesuaikan aja. Kalau misalkan di bagian yang kecil-kecil ya kita sesuaikan yang kecil juga. Oke, seperti ini. Kita langsung cutter atau kita langsung buang di bagian luar garis itu guys. Oke, seperti ini. Oke, kita sedikit pelan gitu ya di bagian yang kecil, di bagian yang agak sedikit rumit ya, agak rumit juga ya kalau menggunakan yang desain kecil gitu, tapi ya kita menggunakan yang simple aja. Kalau misalkan nanti teman-teman juga menggunakan desain yang agak rumit, agak kecil, juga harus ekstra sabar untuk mengcutting supaya nanti pas pada saat proses selanjutnya tidak memberikan bukan jelek sih, biar hasilnya ya maksimal ya, tidak ngawur lah. Oke, seperti ini guys. Langsung saja kita ke bagian
bagian atasnya ini yang ini sedikit enggak rumit sedikit ya, rumit sedikit. Oke, langsung saja kita cutter juga, cutter. Oke, seperti ini. Untuk pengcutteran juga ya bisa menggunakan cutter yang lain, yang pokoknya yang kecil ya. Kecil yang tajam tentunya tuh, supaya tidak sobek nanti kalau tidak sobek pada pola yang kita Oke, kita langsung buang saja yang bagian yang tidak kita perlukan. Seperti ini. Oke, seperti ini guys. Di bagian baris atas ya, bagian baris atas. Oke, ada suara motor lewat. Oke, seperti ini. Oke guys, dan hasilnya setelah kita cutting seperti ini ya. Jadi setelah semua kita cutting dengan penuh kehati-hatian, maka seperti ini hasilnya. Oke, sudah siap untuk ke proses selanjutnya ya. Oke, jika sudah, langsung saja kita memberikan warna pada permukaan aluminium atau desain yang sudah kita buat tadi. Pada pewarnaan ini kita memberikan tahap pewarnaan ya. Jadi kita harus memberikan warna dasar gitu ya. Jadi fungsinya warna dasar adalah untuk memberikan warna yang sempurna atau warna yang bagus nanti, warna yang tidak biar rata gitu. Jadi seperti ini guys, pewarnaan dengan menggunakan Pilox spray, bukan Pilox spray. Oke, seperti ini kita warnain dengan rata ya. Oke, jika sudah diwarna, langsung saja kita biarkan atau keringkan dulu sebelum kita ke proses selanjutnya. Oke, jika sudah kering, langsung saja kita masuk ke proses pencopotan kertas yang sudah kita tempel tadi, atau proses pelepasan kertas lakban ya, seperti itu guys. Jadi seperti ini. Oke, kita mulai dari yang kecil dulu. Jadi kita sudah proses pewarnaan dan sudah kering dan siap untuk dilepaskan dari permukaan desainnya, di permukaan aluminium yang sudah kita desain tadi ya. Oke, seperti ini. Oke,
Oke, kita melepaskan kertas juga harus penuh kehati-hatian, jika tidak akan menyebabkan efek lecet pada permukaan aluminium seperti itu guys. Jadi nanti hasilnya tidak maksimal. Oke, kita langsung aja, hati-hati untuk pencongkelan ya. Pencongkelan, pencopotan, apalagi istilahnya itu. Oke, seperti ini. Kita pelan-pelan congkel atau kita copot, kita lepaskan dengan hati-hati. Oke, seperti ini. Kita lepas sampai semuanya terlepas ya. Oke, seperti ini guys. Oke, dan ini Oke guys, itu dia video part 2 dari video sebelumnya dalam proses pembuatan kaligrafi dengan bahan dasar aluminium. Jika kalian suka, silahkan menekan tombol like, komen, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat. See you.